di tengah perjalanan hidupnya dia punya persediaan uang, dia kumpulkan banyak uang sebanyak-banyaknya tanpa pernah bersedekah. Menurut kacamata Allah, kacamata syariat, kacamata agama, orang yang hanya mengumpulkan uang tanpa pernah bersedekah itu adalah sesuatu yang buruk. Uangnya nanti akan mendatangkan penyakit di dalam hidupnya. Katakan orang yang mengumpulkan uang terus tanpa pernah bersedekah, dia itu seperti orang yang makan terus tanpa pernah buang hajat. Allah. Ada orang makan terus tanpa pernah buang hajat pasti sakit nanti, perutnya sakit. Nah, begitu juga sesuatu yang baik menurut kacamata hawa nafsu, sesuatu yang buruk menurut kacamata hawa nafsu belum tentu itu buruk menurut syariat, belum tentu buruk untuk agama. Contohnya orang yang berpuasa sebulan suntuk, atau orang yang bangun tahajud tengah malam, bangun tidurnya kurang, ini nanti bagaimana nanti? Loh, itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang baik, walaupun menurut kacamata manusia kadang-kadang wah, ini orang tengah malam tidur disuruh bangun, nanti tidurnya kurang, nanti di sini ngantuk, nanti bla bla bla, itu semua pikiran-pikiran hawa nafsu. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang bangun tahajud wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ar-rabbuka ayyab'atsa maqaman mahmuda. Boleh jadi Allah akan memberikan kepada kamu kedudukan yang terpuji. Nah, itu dipertegas dengan hadis Rasulullah SAW, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu diliputi oleh hal-hal yang dianggap tidak nyaman oleh hawa nafsu. Surganya Allah itu diliputi oleh hal-hal yang oleh hawa nafsumu dianggap tidak nyaman, hawa nafsumu tidak menyukai. Wa huffatin nar huffatin nar bisyahawat. Oh, kebalik saya. Neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan hawa nafsumu. Surga diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan menurut hawa nafsu. Neraka, yang meliputi neraka itu hal-hal yang dianggap baik oleh hawa nafsu, yang enak, nyaman, itu neraka semuanya. Jadi makanya sampai sebagian ulama mengatakan, kalau engkau ingin melakukan perbuatan dan engkau tidak mengetahui ini perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, maka sodorkan perbuatan itu ke hawa nafsu. Kalau dia bergegas ingin menghampiri perbuatan itu berarti itu perbuatan tidak baik. Karena tabiat nafsu itu tidak menyukai hal-hal yang baik menurut agama, tabiat nafsu. Kecuali nafsu yang sudah mutmainnah, nafsu yang sudah tunduk. Ya. Begitu juga kalau engkau mau melakukan perbuatan, nafsumu itu menolak, itu berarti di dalamnya ada surga. Kalau nafsumu itu bergegas menghampiri, berarti di dalamnya ada neraka. Tapi memang kita kan untuk sekelas kita itu kadang-kadang kita tidak bisa membedakan ini nafsu atau bukan, keinginan nafsu atau keinginan spiritual atau keinginan rohani. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat barometer baik dan buruk itu seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Lihat di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an kita tidak menemukan, lihat di dalam hadis. Kalau di dalam hadis kita tidak menemukan, tidak tahu kita ini baik atau buruk, tanya orang yang memahami. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kita lanjutkan. Di ayat yang ke-101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum. Afallahu anha wallahu ghafurur rahim. Ghafurun halim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman." Di dalam Al-Qur'an
Panggilan itu kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu. Ya ahlal kitab. Berarti ahlul kitab yang dipanggil. Nasrani dan Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu, yaitu yang dimaksud orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi panggilannya ya ayyuhan nas. Hai manusia, berarti manusia secara keseluruhan. Ada lagi yang dipanggil person-person, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim, dipanggil namanya oleh Allah. Ada lagi ya Maryam, perempuan ada yang dipanggil oleh Allah, ya Maryam. Ada juga yang dipanggil oleh Allah istri-istri Nabi, ya nisa'an Nabi, dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran. Satu-satunya yang tidak pernah dipanggil namanya, hanya titelnya, cuma Nabi Muhammad SAW. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak namanya. Ya ayyuhan Nabi. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan titelnya. Ya ayyuhal muzammil. Hai laki-laki yang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir. Sama juga artinya yang berselimut. Dan ada banyak panggilan untuk Nabi di dalam Al-Quran. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti ini panggilan untuk orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. La tas'alu an asya'a. Janganlah kamu menanyakan tentang hal-hal intub dalakum tasukum. Yang pertanyaan kamu itu jika diterangkan kepadamu, nanti malah menjadikan kamu itu susah. Ayat ini turun, ada beberapa pendapat. Sebetulnya ada banyak pendapat ulama mengenai ayat ini. Ada yang mengatakan turunnya ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu berkaitan dengan makanan. Makanan ini ada yang halal, ada yang haram. Nah, jangan kamu tanya, kenapa ini kok dihalalkan? Kenapa ini kok diharamkan? Sudah jalani aja. Kalau mengambil hikmah boleh. Saya mau, jadi tas'al itu bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta. Karena orang yang bertanya itu meminta sesuatu kan. Ada juga yang berpendapat ayat ini sebetulnya berkenaan tentang thayyib dan khabith. Berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kenapa kok ini disebut khabith? Padahal ini nikmat. Kenapa ini disebut thayyib? Padahal ini tidak menyenangkan. Kalau pertanyaan seperti itu, sebetulnya sah-sah saja kalau kita mau mengambil hikmah. Tapi ini pertanyaan protes, gitu ya, yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga yang berpendapat ayat ini turun berkaitan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena ini sebelumnya dibahas semua ini ya. Bulan-bulan yang dimuliakan, begitu juga berkenaan dengan haji. Ada juga di riwayat ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kewajiban haji, ada salah satu sahabat, kalau tidak salah namanya Agra' bin siapa itu? At-Tamimi, saya lupa namanya siapa. Agra' bin Haris At-Tamimi kalau tidak salah. Itu waktu Nabi menjelaskan di hadapan sahabat mengenai kewajiban haji, terus Agra' ini bertanya, ya Rasulullah, haji itu diwajibkan setiap tahun atau sekali aja? Rasulullah diam, tidak menjawab. Rasulullah menjelaskan lagi, ini tanya lagi, ya Rasulullah, haji itu diwajibkan setiap tahun? Apakah diwajibkan haji itu setiap tahun? Tidak dijawab oleh Rasulullah. Tanya lagi sampai ketiga kali, ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan setiap tahun? Kata Rasulullah, siapa yang bertanya? Kata sahabat itu Agra' ya Rasulullah yang bertanya. Kalau saya jawab iya, kamu akan kesulitan. Jangan banyak tanya jadi orang. Sudah yang diwajibkan, kalau Allah mengatakan kerjakan ibadah haji, selesai kerjakan, selesai. Kalau kamu tanya setiap tahun, ya Allah, setiap tahun, bisa kamu kerjakan setiap tahun?
Ada apa? Pertanyaan usil itu ya. Pertanyaan yang kalau diterangkan akan menjadikan kamu beban. Nah, banyak orang di zaman seperti ini, zaman sekarang ini seperti itu. Tanya sesuatu sampai detail, habis itu tidak dikerjakan. Tanya, nanti kita 3 hari lagi kita pergi ya. Perginya naik apa, Ustaz? Ya, naik padahal mestinya naik mobil sendiri-sendiri bisa. Naik bis bersama-sama nanti urunan. Jadi berat lah ini. Jadi berat. Bajunya apa, Ustaz? Nah, naik lagi. Bajunya putih-putih semuanya. Saya tidak punya baju putih, cari. Jam berapa, Ustaz? Jam 8. Jam 8 tepat atau jam 8 kurang atau jam 8? Jam 8 tepat. Yang kecepatan datangnya enggak usah ikut. Yang terlambat ya. Lalu cepat enggak usah ikut. Banyak pertanyaan yang enggak ada manfaatnya, yang menyulitkan diri dia seperti Bani Israel. Bani Israel itu seperti itu. Sama Allah Subhanahu wa taala suruh nyembelih sapi. Tanya, sapinya jantan apa betina? Kan mempersulit dirinya sendiri. Padahal kalau dia langsung cari sapi sembelih selesai. Terus habis itu tanyakan lagi ya Musa kepada Tuhan, sapinya ini warnanya apa? Kuning. Katanya warnanya kuning. Apa ada sapi warnanya kuning? Salah sendiri. Dia tanya kan, sapinya apa? Tanya warnanya apa? Warnanya kuning. Betul. Nyari sapi kuning, di akhir ayat itu disebutkan hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah. Kesulitan. Nah, jadi biasakan kalau mendapat perintah itu, ya sudah jalankan apa adanya, tapi serius. Bukan dilarang kita bertanya, tapi kadang-kadang pertanyaan yang tidak pas itu justru akan menyulitkan kita. Nah, Nabi melarang orang bertanya yang seperti ini. Umpamanya di zaman itu bertanya, saya masuk surga atau masuk neraka? Nggak boleh, ini pertanyaannya nggak. Nabi tahu nggak? Tahu. Ya, Nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini tahu ini orang surga, ini orang neraka. Tapi kalau tanya, saya nanti di surga apa neraka? Kalau dijawab di neraka kan? Nah, nggak boleh pertanyaan seperti itu. Atau bapak saya yang ini, bapak saya betul atau enggak? Kalau dijawab enggak, stres kamu nanti. Jadi kadang-kadang banyak hal yang oleh Allah itu ditutupi dari dalam diri kita itu karena rahmat. Karena rahmat. Kalau dibuka, kita bisa tidak siap menerima itu. Ditutupinya sesuatu itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditutupi tidak usah dikorek-korek. Tidak usah dicari-cari. Kalau itu tidak ada gunanya gitu. Kamu tahu juga tidak ada gunanya, mungkin bisa nambah beban kamu. Ya sudah, tidak usah, tidak perlu tahu. Nah, plus mengetahui banyak hal itu tidak menyenangkan. Karena bisa mengganggu jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengetahui banyak hal. Makanya orang yang kepo, suka mau tahu urusan orang, itu mesti sholatnya tidak bisa khusyuk. Ngajinya tidak bisa khusyuk, zikirnya tidak bisa khusyuk. Dan bukan cuma itu, kadang-kadang pikirannya pasti tidak akan fokus karena di otaknya ini berseliweran masalahnya orang sebanyak-banyaknya. Karena ngurusi orang, dia diajak ngomong juga tidak nyambung. Diajak ngomong kadang-kadang mikir yang lain nanti. Lihat foto di Instagram ini, saya lihat, kenapa orang itu kok gitu? Akhirnya jadi hidupnya sendiri nggak diurus, ngurus hidupnya orang. Guru saya juga pernah mengatakan, sahibul iltifatat la yasil ilallah. Orang yang suka tengok kanan, tengok kiri, tidak mungkin sampai ke Allah. Tidak mungkin mencapai kedekatan di sisi Allah SWT. Tengok kanan, tengok kiri. Kita kalau mau pergi umpamanya dari Jakarta ke Surabaya, naik mobil. Setiap ada orang di pinggir jalan, kita berhenti mau tahu. Apa ini orang di pinggir jalan? Berhenti. Tidak sampai-sampai kita ke Surabaya. Bisa jadi kita sampainya terlambat, atau boleh jadi kita tidak sampai ke Surabaya.
Kalau kita setiap ada rest area berhenti, ingin tahu rest areanya seperti apa ya, sampainya jadi panjang sekali nih. Nah, tidur di setiap rest area tidur, masuk ini ke toko ini, masuk ke toko itu ya panjang sampainya, harusnya 6 jam sampai bisa jadi 15 jam. Nah, sama seperti itu ketika orang mau mencapai Allah Subhanahu wa taala, mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau dia banyak tengok kanan, tengok kiri, mau tahu urusannya orang, tidak sampai-sampai. Nah, bedanya kalau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada limit, ada batas waktunya. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu 63 tahun rata-rata. Kalau ada yang lebih bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau usia 63 tahun atau 70 tahun ini masih kita gunakan untuk melihat hal-hal yang mungkin bisa bikin ruwet kita ya, malah bisa membebani kita. Nah, itu memperlambat jalan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tahu sesuatu itu nikmat. Nikmat. Hidup kita nanti akan nyaman. Jadi makanya tidak usah tanya-tanya. Kecuali kalau kita tahu-tahu muncul di depan kita, ya sudah. Kalau ada orang ngobrol berdua, kita tidak diajak ngobrol. Alhamdulillah. Berarti saya ini sama Allah ini diarahkan untuk ibadah terus. Jadi kalau ada orang ngobrol berdua, kita tidak diajak ikut nimbrung, jangan marah. Alhamdulillah. Jangan sampai diajak nimbrung. Karena begitu kita dikasih tahu, ini ada masalah. Repot ini ada masalah. Masalah saya aja belum selesai, mau ditambahi masalahnya orang. Nah, orang zaman sekarang karena tidak paham, tidak diajak ikut nimbrung bicara, marah. Ngobrol-ngobrol sendiri. Akhirnya dia mendekat, tanya, ada apa sih, ngomong apa? Mau apa? Tanya urusannya orang. Jadi kalau kamu tidak diajak bicara, ya sudah tidak diajak bicara. Alhamdulillah, masih banyak hal yang prioritas yang bisa kamu lakukan. Loh, ini di grup WA, buat grup sendiri, saya tidak diajak masuk. Berarti saya ini bukan tipe orang kepo. Berarti saya mau dikhususkan oleh Allah untuk beribadah, mendapat hal-hal yang bermanfaat. Nah, dalam hidup seperti itu. Nah, ciri-cirinya orang yang lurus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri-cirinya tidak kepo. Kalau orang tidak memberitahu, ya dia diam. Bahkan kadang-kadang orang mau memberitahu dia, nggak usah. Penting buat saya enggak? Nggak itu sih, tidak penting. Ya sudah, tidak usah diberitahu. Nah, itu ciri-ciri orang yang pandangannya sudah lurus mau mendekat kepada Allah. Tapi kalau masih ada rasa ingin tahu hal-hal yang tidak ada manfaatnya di dalam diri kita, itu berarti perjalanan kita masih panjang sekali. Itu harus disudahi dulu hal-hal seperti itu. Karena perjalanan menuju Allah itu lebih menjadikan kita ini ingin kepo ketika nafsu kita itu tunduk. Kalau yang di luar ini saja, yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, kita tidak bisa menahan diri kita untuk ingin tahu. Ada alam di luar sana yang menjadikan kita lebih kepo lagi. Yang ini aja tidak bisa, alam yang setelah ini, waduh lebih susah kita. Jadi sama Allah tidak dibuka-buka itu perjalanannya. Nah, yang ini dulu kamu melatih diri untuk tidak kepo, nanti bergerak ke sana, karena akan ada kelebihan-kelebihan yang ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan-kelebihan itu kelebihan sekaligus halangan. Sekaligus halangan. Sama sebetulnya konsepnya seperti ini. Harta itu hadiah dari Allah enggak? Hadiah plus halangan. Plus halangan. Harta itu hadiah dari Allah yang memudahkan kita untuk ibadah. Tapi kalau kita kepo ke harta ini, setiap hari kita lihat harta, kita hitung, terus bisa menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat enggak? Manfaat.
tapi bisa juga jadi penghalang. Kalau kita setiap hari sibuk menjaga kesehatan fisik kita terus tanpa pernah menjaga kesehatan roh kita. Setiap hari olahraga, muter, jogging ke sini, ngatur makan, ngatur ini, rohnya tidak pernah diperhatikan. Nah, bisa jadi penghalang. Dan hal-hal lainnya. Anak itu nikmat tak dari Allah SWT? Nikmat dari Allah, tapi jadi penghalang. Pasangan hidup, nikmat dari Allah SWT, tapi sekaligus bisa jadi penghalang kalau kita berpaling kepada nikmat, lupa kepada pemberi nikmat. Nah, begitu juga di stage berikutnya, di langkah berikutnya. Nah, ketika kita sudah berhasil menjalani ini, tidak terganggu dengan nikmat-nikmat fisik, di stage berikutnya ada kenikmatan-kenikmatan lain yang bisa mengganggu kita, dan itu tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya, karena perjalanan menuju kepada Allah SWT itu perjalanan tanpa batas. Gangguannya ada terus enggak? Ada terus. Gangguannya yang menghalangi kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW setiap hari yang sudah sekelas Nabi Muhammad itu setiap hari istighfar 70 kali. Ada gangguannya enggak? Ya ada, tapi gangguannya lain sama gangguan kita ini. Gangguan kita masih anak TK aja belum, ya. Tapi gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu kalau kita alami, kita tidak tahu kalau itu gangguan. Kita mungkin tidak tahu kalau itu gangguan. Sama seperti yang pernah saya ceritakan di beberapa pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat pernah menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, nanti hisabnya umatmu di hari kebangkitan aku serahkan kepadamu. Kamu yang menghisab umatmu. Nikmat dah ini. Kalau kita, asik nih, saya dikasih mandat oleh Allah untuk menghisab orang. Kalau kita umpamanya, wah ini orang yang dulu di dunia bikin saya sakit hati, masuk neraka semua. Yang baik-baik yang kita masukkan surga. Nah, kalau kita itu, Nabi Muhammad SAW itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mandat untuk menghisab umatnya, bukan karena mengizinkan Nabi balas dendam, dan Nabi itu bukan orang yang balas dendam, karena Allah itu tahu Nabi itu sangat cinta kepada umatnya. Banyak meminta, Nabi itu banyak meminta kepada Allah, ummati, ummati, umatku. Kata Allah, sudah hisabkan sendiri aja, kata Allah, hisab sendiri umatnya. Tapi untuk Nabi Muhammad itu ujian. Dia diberi mandat oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, bagaimana aku akan menghisab umatku sendiri, padahal engkau itu zat yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau itu lebih sayang kepada umatku daripada aku. Aku sayang kepada umatku, tapi engkau zat yang maha pengasih, maha penyayang. Aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Dikembalikan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di situ terdapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujian ini sudah sangat lembut sekali, ya. Nah, kita lanjutkan. Sebagian juga ada yang mengatakan ayat ini turun karena sebagian sahabat meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk ditambah hal-hal yang wajib ditambah karena semangat ibadahnya, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sahabat itu ibadahnya luar biasa. Allah tidak mau menjadikan rahbaniyah di dalam agama. Pendeta-pendeta yang tidak nikah, itu kan pada awal mulanya karena giat beribadah, gitu ya. Karena mereka giat beribadah, mau mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka meminta sesuatu yang di luar apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyulitkan diri mereka sendiri, membuat-buat agama, tidak menikah, menyulitkan diri mereka sendiri. Seperti orang Yahudi juga seperti itu, memaksa Allah untuk memberi mereka hari ibadah, hari khusus untuk ibadah, padahal Allah kan tidak memerintahkan. Mereka yang memaksa.
beri kami ya Allah hari khusus, di hari itu kami mau beribadah. Diberi oleh Allah hari Sabtu, dilarang ibadah. Awas kalau ibadah di hari Sabtu, awas, dilarang oleh Allah. Sudah diberi hari Sabtu, tidak tahan. Melanggar janji itu, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu seterusnya. Nah, kita lanjutkan. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu menanyakan kepada nabimu maksudnya ya. Jangan kalian menanyakan kepada kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian maka akan menyusahkan kalian. Jadi orang kalau mau bertanya ya dia harus tahu aturan bertanya. Wa in tas'alu anha, jika kamu menanyakannya kepada Al-Quran, jika kamu menanyakannya hina yunazzalul Quran, jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran itu sedang diturunkan, maksudnya menanyakan hal lain ini ya, bukan hal yang di atas, bukan pertanyaan yang menyusahkan. Jadi kalau kamu punya pertanyaan anha, menanyakan hal-hal yang ketika Al-Quran itu diturunkan, kamu kemudian timbul pertanyaan. Nah, oleh Allah ini diizinkan. Hina yunazzalul Quran tubdalakum. Kalau yang seperti ini akan diterangkan kepada kamu. Jadi sebagian ulama menafsirkan berarti pertanyaan yang berkaitan dengan ayat ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang harus kamu ketahui di dalam Al-Quran. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Kalau yang tidak ada kaitannya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertanya. Yang Al-Quran tidak menjelaskannya, kamu tidak usah tanya. Yaitu contohnya tadi itu, diwajibkan haji setahun apa seumur hidup. Al-Quran tidak menyinggung itu. Tidak menyinggung berapa kali. Kenapa kamu kok pakai bertanya seperti itu? Nanti menyulitkan kamu loh. Kalau diperintahkan setiap tahun akan menyulitkan kamu. Sama juga seperti perintah puasa Ramadan. Al-Quran itu melarang orang-orang Islam, para sahabat waktu itu, melanggar larangan puasa dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari, termasuk larangannya menggauli pasangan. Tapi sahabat itu kemudian sebagian mereka tidak mau menggauli pasangannya di malam hari. Jadi mengharamkan diri mereka menggauli pasangannya di malam hari, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Karena minatnya untuk mendekat kepada Allah itu besar. Nah, kadang-kadang orang itu karena minatnya terlalu besar, yaitu akhirnya menjadikan hal-hal yang menambah gitu ya, menambah hal-hal yang harusnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dilarang. Karena lebih dari porsinya, mereka berjanji kepada diri mereka tidak mau selama bulan Ramadan tidak mau menggauli istri mereka. Ternyata mereka melanggar janji sendiri. Besok harinya datang ke Rasulullah SAW, Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya berjanji kepada diri saya begini, tapi tadi malam gagal. Waktu Sayyidina Umar berkata seperti itu, sahabat yang lain mengatakan, kami juga ya Rasulullah. Nah, kemudian turun ayat yang menjelaskan, alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Fal'an bashiruhunna, kata Allah. Allah telah mengetahui kamu tidak menyampaikan kepada kekasihku Muhammad SAW. Allah telah mengetahui. Jadi Allah itu sudah tahu apa yang kamu perbuat dan dampaknya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian ini akan berkhianat kepada diri kalian sendiri.
yaitu buat janji, melanggar sendiri. Padahal Allah tidak melarang itu. Tapi Allah menyebutkan di dalam ayat itu, afallahu ankum, dan Allah sudah memaafkan untuk kalian. Sebelum kalian minta maaf sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu di dalam beragama. Tapi kalau pertanyaannya yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan, nah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubdalakum, maka akan diterangkan kepada kamu apa yang perlu kalian ketahui, sebab Al-Qur'an itu turun secara mujmal, garis besar. Perlu penjelasan, kadang-kadang ada istilah-istilah yang mereka tidak paham. Para sahabat ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Umpamanya mengenai hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Selebihnya dilarang. Jadi pertanyaan itu ada yang pantas kita tanyakan, ada yang tidak pantas kita tanyakan. Jadi ayat ini sebetulnya bukan melarang orang bertanya. Bagaimana melarang orang bertanya? Padahal di dalam ayat yang lain kan Allah memerintahkan kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui. Tapi kok di sini dilarang? Ya, ayat ini tidak melarang kita 100% bertanya. Tapi mengajarkan kepada kita adab bertanya. Adab bertanya. Pertanyaan itu tidak bisa dibungkam. Karena kita ini manusia ini makhluk yang ingin tahu. Manusia itu makhluk yang ingin tahu. Jadi dia pasti akan mempertanyakan segala hal manusia itu. Ayat ini mengajarkan kepada kita adab bertanya, bahwa orang yang bertanya itu ada aturan-aturannya. Tanyakan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Jangan menanyakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang kalau kamu tahu, kamu tidak dapat manfaat apa-apa. Maksudnya manfaat untuk nanti bagi kamu di akhirat. Yang kedua, menanyakan sesuatu yang berpijak pada sesuatu yang benar. Kalau pertanyaannya itu berpijak dari sesuatu yang keliru, yang salah, ini bukan pertanyaan namanya. Dan itu tidak perlu dijawab. Contohnya, orang tanya, kamu ingin yang mati dulu bapak kamu apa ibu kamu? Ini pertanyaannya ngawur nih. Dari awal sudah salah nih pertanyaannya. Bagaimana orang kok menginginkan bapak atau ibunya mati? Nah, atau pertanyaan-pertanyaan tauhid yang berbahaya. Umpamanya bertanya, bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya? Dari awal sudah keliru ini. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Bisa nggak Tuhan itu menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Ini pertanyaan orang bodoh, tidak pernah belajar. Karena tanagud ini bertentangan. Apa yang ditanyakan dengan sifat-sifat ketuhanan itu sendiri. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Kamu tahu itu, kamu tanyakan itu manfaatnya buat sholat kamu apa? Nah, orang zaman sekarang ini banyak sekali mereka mengajukan pertanyaan yang membingungkan mereka sendiri dan yang tidak ada kaitannya dengan perjalanan mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya masih ingat bapak saya, ada orang tanya, Ustaz, istrinya iblis itu namanya siapa? Tanya. Mau tahu namanya istri iblis itu terus manfaatnya apa? Istrinya Nabi Muhammad kita harus tahu. Ini tanya, istrinya iblis itu dari bangsa jin. Iya. Namanya siapa? Kata saya, saya tidak tahu. Dulu saya tidak diundang. Saya tidak dapat undangannya waktu itu. Tidak ada gunanya pertanyaan seperti itu. Nah, orang zaman sekarang ini bertanya sesuatunya, model-model seperti itu. Jin itu lahirnya dari mana?
ngurusi istri kamu kalau melahirkan itu. Mau apa ngurusi lahirannya jin kamu yang tidak disuruh bayar, rumah sakitnya di mana kamu tidak tahu. Buat apa kamu mempertanyakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Malaikat itu bulunya ada berapa, sayapnya ada berapa? Apa manfaatnya? Ada lagi yang tanya waktu itu, namanya orang-orang itu Ashabul Kahfi itu namanya siapa saja? Al-Quran tidak menjelaskan itu. Hadis juga simpang siur, adanya di dalam kitab-kitab yang tidak jelas. Terus kalau gunanya kamu tahu namanya orang-orang Ashabul Kahfi itu apa? Ada orang tanya ke teman saya, Ashabul Kahfi itu ada berapa? Oh, di Al-Quran ada 3 sama anjingnya, ada juga 7 sama anjingnya. Oh, namanya siapa? Ashabul Kahfi itu. Ada teman saya, kamu mau tanya yang tidurnya di sebelah mana? Nah, jadi bingung lagi kan. Ashabul Kahfi itu kan tidurnya kan tempatnya macam-macam. Yang kamu tanya yang tidurnya di mana? Kenal aja enggak. Tidurnya di mana dia enggak tahu, mau tanya namanya kan malah membingungkan lagi. Nanti kalau dikasih tahu namanya ini, ya bingung juga dia, apa itu? Namanya siapa? Enggak tahu kok. Enggak tahu apa-apa, enggak ada gunanya pertanyaan seperti itu. Kecuali kalau kita melakukan penelitian, itu lain. Tapi untuk orang yang sekedar bertanya, tanya ini kesempatan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita. Nah, begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu tidak diperbolehkan. Jadi tujuannya untuk menjebak. Yang bertanya itu niatnya sudah buruk, untuk menjebak, untuk menjatuhkan. Nah, itu pertanyaan yang tidak diperbolehkan. Jadi kita kalau sudah tahu jawabannya, tanya itu tidak boleh. Buang waktu. Atau saya sudah tahu jawabannya, saya mau tahu ini Ustadz tahu enggak? Enggak boleh. Ngetes Ustadz. Mau tahu nih, Ustadz ini pinter betul kan enggak? Orang zaman sekarang banyak tuh seperti itu. Orang zaman sekarang ini ada kalau Ustadznya bener semua, ngantuk dia, tidur. Enggak seru ini Ustadznya. Bener semua yang diomongkan. Tapi begitu salah, viral. Ini Ustadz bodoh, baca nahwu aja keliru, bacanya keliru. Loh, yang kemarin itu loh nasihatnya banyak itu ada yang kamu dengarkan enggak? Kalau bacanya salah kasroh jadi fathah, ya namanya manusia, kadang-kadang dia salah. Jadi ditunggu salahnya. Ditunggu salahnya. Begitu salah, viral. Waktu dia jelaskan betul itu, yang nonton viewernya itu 10, 20. Begitu dia salah, 1 juta. Jadi orang zaman sekarang ini yang dengarkan kadang-kadang lebih pintar daripada yang bicara gitu ya, nunggu salahnya. Atau setiap dengar kajian yang dibawa di luar itu cuma enak dari dia sampai. Enak. Kalau yang sebelah situ enggak enak. Kalau ini enak. Terus ini biasanya enak loh, sekarang kok kajiannya jadi enggak enak ya. Jadi yang dibahas itu cuma kajiannya enak, tapi yang di dalam itu enggak ada yang diamalkan. Sampai di luar yang kamu amalkan dari kajiannya apa? Nah, kamu ini tujuannya hadir pengajian, mau asik-asikan saja, apa mau menimba ilmu, kemudian untuk diamalkan. Hati-hati. Orang kalau sekedar menimba ilmu saja, tanpa mengamalkan, ada ancamannya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali juga menjelaskan itu di mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Kita ini hadir kajian tujuannya untuk saling mengingatkan dan untuk mengamalkan apa yang kita dapat di dalam kajian itu. Nah, begitu. Kemudian ada satu lagi mengenai pertanyaan ini, karena pertanyaan itu penting ya. As-soal miftahul ilmi. Pertanyaan itu kuncinya ilmu. Siapa yang tidak bertanya, ya dia tidak berhak masuk ke pintu. Tidak bisa membuka pintu itu. Tapi pertanyaan yang baik, pertanyaan yang betul. Nah, kenapa bertanya itu diizinkan? Karena manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa keingintahuan. Tapi yang harus kita ketahui,
mengetahui sesuatu itu tidak selalu melulu berdasarkan logika. Allah memberikan kita logika, akal. Allah juga memberi kita qalbu untuk mengimani, mempercayai. Itu berarti kalau ada qalbu untuk mengimani, berarti ada hal-hal yang tidak bisa masuk di logika. Ada hal-hal yang kita diperintahkan percaya. Kalau yang namanya percaya, itu berarti kan tidak tahu. Umpamanya ada orang mengatakan kepada saya, di depan ada mobil warnanya biru. Saya tidak ke depan. Berarti kan saya tidak tahu. Ini ada betul tidak ini depannya? Oh, saya percaya kepada orang yang memberi kabar. Berarti ada hal-hal yang saya tidak harus lari ke depan lihat. Saya bisa mempersingkat tanpa lari ke depan. Saya ini tahu bahwa di depan itu ada mobil warnanya biru. Dari mana? Dari orang yang bisa dipercaya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya memiliki sifat amanah, tabligh, fatanah, bisa dipercaya dan selalu menyampaikan dengan benar dan memiliki kecerdasan. Nah, gunanya supaya kita mengimani apa-apa yang kita tidak tahu. Contohnya Allah. Itu bukan lahan logika. Kalau kita mau melogikakan sang pencipta, ya kita salah. Kita tidak akan menemukan pencipta itu melalui logika kita. Nah, makanya ada hal-hal yang kita harus stop, berhenti, jangan dilanjutkan pertanyaannya. Ini lahannya bukan lahannya rasio, ini lahannya qalbu. Nabi juga mengatakan, kadang-kadang setan itu datang membisikkan kepadamu, kata Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepadamu, siapa yang kamu ini ada dari mana? Nanti kamu akan menjawab, karena adanya bapak ibu saya. Oh, bapak ibu kamu dulu lahirnya dari mana? Ya dari bapak ibunya. Terus sampai diusut, punya usut sampai Adam. Ya dari Adam lah. Nah, Adam lahir dari mana? Loh, Adam diciptakan oleh Allah. Kita nanti akan menjawab seperti itu. Oh, terus Allah munculnya dari mana? Nah, lihat ini. Ini Nabi Muhammad yang mengatakan ya. Adam muncul dari Allah. Allah muncul dari mana? Ini pertanyaan yang keliru. Karena Allah itu tidak muncul, tapi Allah itu maha ada, adanya tanpa permulaan dan tanpa akhir. Nah, terus gimana itu? Sudah stop sampai di sini. Kalau kamu lanjutkan, screen kamu putus nanti. Manusia itu akalnya itu ada screennya, ya. Ada screennya. Kalau kamu lanjutkan lagi, nanti pecah. Kayak lampu kecil itu disambungkan ke gardu listrik, ya pecah langsung. Tidak kuat dia. Nah, banyak orang stres karena mengandalkan rasio untuk hal-hal seperti ini. Terus kalau setan bertanya, Allah munculnya dari mana? Kata Rasulullah SAW, mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan dilanjutkan. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung dari kehadiran setan di dekatku. Nah, makanya kita kan dianjurkan baca itu setiap pagi. Di Wirdul Latif juga diajarkan ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, diulangi 3 kali. Kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas juga mengatakan orang kalau banyak lintasan-lintasan di kepalanya disuruh begini. Ini tidak ada dalilnya ya. Boleh ikut, boleh tidak. Dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di kitab Tadhkirun Nas. Itu dia mengatakan kalau terlalu banyak lintasan yang berseliweran, suruh nunduk gini, duduk, ngadep kiblat, nunduk gini, suruh mengucapkan Allah tapi panjang. Allah sambil naik ke atas gini. Allah
sampai habis nafasnya. Suruh mengulangi beberapa kali. Itu katanya bisa membakar lintasan yang tidak penting. Allah. Terus ulangi seperti itu. Maksudnya itu dari dalam hati, ya. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa dipraktekkan. Atau baca sebanyak-banyaknya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Tujuannya sebetulnya bukan saya baca biar hilang. Itu sebetulnya buat mengalihkan. Supaya kita mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya kita akan masuk ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat itu, dan habis umur kita tidak dapat apa-apa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Singkirkan itu, saya mau menuju kepada hal-hal yang yang bisa mendatangkan manfaat. Nah, itu saya jelaskan tadi, tidak semua hal itu bisa dijawab dengan logika. Tidak semua hal bisa dijawab. Ada hal-hal yang bisa terjawab dengan pengalaman. Dijelaskan juga tidak bisa. Contohnya, rasanya apel. Tidak bisa kita jelaskan kepada orang rasanya apel itu rasanya manis. Oh, kayak gula. Bukan. Manis tapi ada kecut-kecutnya. Oh, asam berarti rasanya. Enggak, bukan gitu. Jadi manisnya kayak apa apel? Kayak sirup. Salah, bukan. Daripada banyak nanya, ini loh apel. Incipin, makan. Oh, rasanya apel seperti ini. Tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan di dalam hidup itu banyak juga hal-hal yang kita bisa mengetahuinya dengan pengalaman, bukan dengan logika. Kita bisa mengetahui ada macan ketika kita dengar raungannya. Tidak perlu nunggu kelihatan macannya. Kan tidak harus sesuatu yang kita ketahui itu harus kita lihat. Nggak. Kalau kita tunggu mati kita. Mbak, ada orang bilang dengar suara auman macan di hutan, terus saya tidak percaya ada macan. Loh, itu suara aumannya. Nggak, belum tentu macan. Mana tempatnya? Mati kita. Kalau kita paham auman macan itu berasal dari macan, ya kita cukup lari dengar aumannya, selamat kita. Sama juga kita bisa merasakan manfaat dari matahari tanpa harus melihat matahari. Dalam hidup ini kita tidak harus melihat matahari. Kita berapa kali kita lihat matahari? Hampir bisa dihitung. Lihat ke atas, lihat matahari. Ada enggak matahari? Tidak perlu lihat matahari. Pagi terang, oh ini berarti matahari muncul. Terus hangatnya matahari itu sampai ke kulit kita, itu membuktikan keberadaan matahari itu. Tanpa harus kita melihatnya, kita setiap hari tidak menggubris ini mataharinya muncul betul apa enggak ya? Enggak harus kita lihat mataharinya, kita sudah tahu. Kita beraktivitas dan kita merasakan manfaat matahari. Dengan rasa intuisi. Jadi terpuruknya orang yang hidup hanya berdasarkan rasio ketika dia menemukan berhadapan dengan hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh rasio. Makanya orang yang selamat itu orang yang hidup berdasarkan logika dan keimanan. Orang yang berdasarkan logika, tok tidak punya iman, dia akan tumbang berhadapan dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbang dia. Ada hal-hal yang dia tidak bisa menjelaskan dan jadi lucu. Nanti logikanya ini akan menyimpulkan hal-hal yang jadi lucu. Orang pintarnya luar biasa, meneliti macam-macam, tapi berkaitan dengan hal-hal ketuhanan, kita lihat, kok bisa ya ini orang tidak paham, gini aja tidak paham. Karena dia hidupnya mengesampingkan iman. Hanya semua yang masuk logika dia terima, yang tidak di logika, yang tidak dia terima. Nah, dia akan terpuruk. Sebaliknya, orang yang mengandalkan kepercayaan saja tanpa logika, ya juga akan menghadapi hal-hal yang menyesatkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya di dalam Al-Quran itu mengajak kita berpikir. Suruh lihat langit,
disuruh lihat matahari, Allah memerintahkan kita lihat lebah, Allah memerintahkan kita lihat unta, Allah memerintahkan kita melihat tanaman. Di dalam Al-Quran ajakan untuk berpikir itu berkali-kali. Allah memerintahkan kita untuk meneliti badan kita sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kamu lihat itu semua untuk menguatkan kepercayaanmu kepadaku. Nah, itu bedanya orang yang mau tahu tapi dilandasi oleh iman. Kalau kita dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti pertanyaan kita ini akan terarah. Nah, itu hanya orang-orang yang mau belajar. Kalau tidak belajar, kita nanti pertanyaannya tidak terarah. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat ini, afallahu anha. Allah telah memaafkan kalian tentang hal pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak pantas ditanyakan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak dianggap pertanyaan itu seperti Bani Israel itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah kelewat batas. Wallahu ghafurun halim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyantun. Bedanya ghafur dengan halim saya pernah jelaskan. Kalau ghafur itu diampuni, orang yang punya salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya ghafur itu sebetulnya bukan bedanya halim bukan dengan ghafur tapi dengan sabur. Sabur itu yang maha sabar. Yang maha sabar itu artinya disakiti atau dirampas hak-haknya, dia tidak membalas. Itu namanya sabar. Orang disakiti atau dirampas haknya, dia marah, tapi dia tidak membalas. Itu sudah sabar. Tapi kalau halim, itu di atasnya sabar. Penyantun itu apa? Dia pantas marah, tapi dia memilih tidak marah. Nah, itu di atasnya sabar. Pantas dia marah. Kalau dia marah kepada orang itu, pantas. Tapi dia memilih tidak marah. Itu namanya halim. Di antara ciri-ciri Nabi di akhir zaman yang ditemukan oleh pendeta Yahudi itu, di antaranya dia mendapati halim. Nabi ini penyantun. Oke, dia kemudian pergi ke Masjid Nabawi di masa Rasulullah itu masih hidup. Kebetulan Nabi Muhammad punya hutang sama Yahudi tadi. Punya hutang, belum jatuh tempo. Utangnya itu Nabi berhutang untuk kepentingan sahabatnya, untuk perang, kepentingan perang. Belum jatuh tempo. Karena Yahudi ini pendeta, dia baca di Taurat, Nabi akhir zaman itu halim, penyantun. Dia pergi ke Masjid Nabawi, melangkahi sahabat yang duduk di depannya Nabi ini, dilangkahi semua. Kalau zaman sekarang ini sudah mati. Ada umpamanya orang Nasrani masuk ke masjid, melangkahi majelisnya jamaah mana itu, yang ratusan atau ribuan itu dilangkahi. Mati itu, tidak mungkin selamat itu ya. Nah, tapi itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Di depannya ada sahabat Yahudi, pendetanya. Dan semua sahabat tahu ini pendeta Yahudi. Masuk ke masjidnya Nabi, dilangkahi sahabat itu sampai di depannya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan? Nabi Muhammad itu mengalungkan syalnya di leher, ditarik dengan kasar oleh Yahudi. Sampai berbekas di lehernya Rasulullah SAW. Gimana itu kalau terjadi di zaman ini? Habis itu, tidak mungkin selamat itu orang ini. Di masa itu saja Sayyidina Umar langsung di depan itu mengeluarkan pedang sama Nabi. Mah ya Umar, masukkan pedang kamu itu ya Umar. Aku tidak diutus jadi penjaga di muka bumi, kata Rasulullah. Masukkan pedang. Nurut Sayyidina Umar sama Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya apa? Bayar hutang. Iqdidainak ya Muhammad. Bayar hutang kamu itu. Nabi kemudian bangkit. Yang dipanggil oleh Rasulullah Sayyidina Umar. Tidak masuk ke rumahnya, karena kan rumahnya Nabi bersebelahan dengan masjid itu. Sama Nabi diberikan
ini ya Umar, kasihkan ke orang Yahudi itu, bayarkan utangnya padahal ini belum jatuh tempo. Belum jatuh temponya loh ya. Bayarkan utangnya ke Yahudi itu. Terus ini ada sedikit barang lagi, ini saya berikan kamu, nanti berikan ke Yahudi tadi. Untuk apa ya Rasulullah? Ini untuk upah kamu bikin takut dia tadi. Kamu untuk mengeluarkan pedang, dia tadi takut. Buat balas. Karena Nabi itu tidak mau merampas haknya siapa-siapa. Gitu. Sayyidina Umar itu diselamatkan oleh Rasulullah. Padahal itu pantas ditebas kepalanya, pantas itu ya. Sudah masuk masjid, seenaknya saja. Terus Nabi Muhammad diberlakukan seperti itu. Tapi kata Rasulullah, ini bayarkan ke itu. Buat apa ya Rasulullah ini? Kamu tadi sudah, saya lihat kamu sudah bikin takut dia. Buat ngobati hatinya. Dan yang diperintah oleh Rasulullah Sayyidina Umar yang marah. Bukan sahabat yang lain. Keluar Sayyidina Umar, Yahudi tadi diajak keluar, terus disampaikan oleh Sayyidina Umar. Ini buat kamu, ini aku gara-gara disuruh nabiku, kalau enggak mungkin. Kata Sayyidina Umar. Ini buat kamu, katanya buat menambah rasa takutmu. Saya heran kepada kamu, kata Sayyidina Umar. Kamu ini kan pendeta. Saya kenal kamu itu pendeta. Tapi kok pendeta perilakunya seperti ini, kata Sayyidina Umar. Kata Yahudi tadi, hai Umar, aku sebetulnya tadi itu sandiwara. Kata dia. Aku itu baca di dalam Taurat, ciri-ciri Nabi akhir zaman, semuanya aku dapati pada Muhammad SAW. Kecuali tinggal satu ciri yang belum aku buktikan. Apa ciri itu? Dia itu adalah seorang yang halim, penyantun. Pantas marah, tapi dia milih tidak marah. Hari ini sudah aku buktikan, ayo sekarang antarkan aku masuk Islam. Masuk ke masjid lagi syahadat. Coba ditebas sama Sayyidina Umar, tidak jadi masuk Islam dia itu. Itu resiko juga dia membuktikannya seperti itu kan. Tapi karena dia begitu yakinnya kepada Rasulullah SAW, dia berani melakukan itu. Orang yang halim penyantun itu resikonya pasti banyak yang kurang ajar. Orang yang halim itu pasti resikonya banyak yang tidak sopan di depan, ngomong seenaknya saja, terus tingkah lakunya. Contohnya orang tua terhadap anak, halim lah. Halim, mesti anaknya banyak yang kelewat batas. Berani bentak orang tuanya, berani melotot, berani menyalahkan orang tuanya. Dibalas tidak sama orang tuanya? Tidak mungkin, apalagi ibu. Tidak mungkin balas. Karena mayoritas, ada juga yang tidak halim ya, ada. Tapi mayoritas orang tua, terutama ibu, itu halim kepada anak-anaknya, santun kepada anak-anaknya. Tidak mungkin dibalas. Paling, ya Allah, anakku ya Allah, beri dia hidayah. Malah didoakan. Nah, kita bisa enggak semua orang di dunia ini kita anggap sebagai anak kita? Wah, itu enak hidupnya. Ada orang yang nyaci kita. Ini kalau di majlis gampang. Ya. Kalau sudah niat seperti ini, biasanya keluar dari sini, langsung ada yang ganggu nanti. Kita baru diklakson orang, mobilnya aja sudah melotot. Klakson ini. Baru diklakson orang sudah melotot. Kalau orang halim, diamkan aja, marah. Doakan ya Allah, beri dia kesabaran ya Allah. Mungkin gara-garanya kita juga kelamaan orangnya marah, makanya diklakson. Nah, orang harus punya sifat halim. Allah itu zat yang maha penyantun. Allah. Kita ini pantas dihabiskan sekarang ini, pantas kita ini. Sekarang kalau Allah mau menyiksa kita sekarang ini juga pantas kita. Kita tidak usah bahas maksiat, bahas ibadah kita saja ngawur semuanya. Siapa di antara kita yang sholatnya khusyuk? Padahal kita ngadep ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja segala raja, rajanya segala raja. Dan dia tahu saat kita sholat itu kita tidak khusyuk, dia tahu. Waktu sholat pikiran kita kemana-mana, ke film, ke masakan, ke ini, dia tahu. Waktu kita mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, hati kita nanti jalan-jalan ke toko itu. Padahal dia ngomongnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, aku hadapkan wajahmu kepada pemilik langit dan bumi. Padahal artinya nanti ini jalan-jalan ini jam sekian, jalan-jalan dia sudah datang ini.
tidak sedang menghadapkan wajahnya kepada Allah SWT. Wajah kita ini yang dimaksud adalah hati. Karena Allah tidak memandang fisik, Allah memandang hati. Waktu kita sujud, kadang-kadang kita sudah berencana melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Padahal badan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu. Kalau umpamanya diselentik sama Allah itu, sudah pantas kita. Tapi Allah mengulur, ditunda sama Allah. Nanti jangan-jangan ini hambaku ini besok bisa jadi lebih baik. Besok bisa jadi lebih baik. Karena santunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengambil sifat santun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilempar batunya waktu di Taif, malaikat datang mau menimpakan gunung kepada orang-orang yang melempar Nabi. Kata Nabi, jangan dilempar. Kalau ini bapak-bapaknya tidak mau beriman, aku harapkan keturunannya yang disulbi itu nanti jadi pengikutku. Dikejar sampai keturunannya oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita yang jadi nabi, umatnya mungkin 2 aja mungkin ya. Sudah kita minta sama Allah diturunkan siksa di mana-mana mungkin ya. Tapi karena nabinya Nabi Muhammad SAW, umatnya sampai sekarang tidak habis-habis. Tambah terus, nanti tambah dekat kiamat, tambah besar umatnya Rasulullah SAW. Nah, karena Rasulullah SAW itu penyantun. Sampai Nabi mengatakan, semua doanya para nabi sudah digunakan. Buat doakan umatnya, kena siksa semuanya. Jadi setiap nabi itu punya satu doa, sama Allah diberi satu doa, yang kalau dia minta, nah mungkin ditolak sama Allah. Itu biasanya untuk dalam kondisi darurat. Nah, doa itu sudah digunakan semua oleh Rasul-Rasul zaman terdahulu. Kata Rasulullah SAW, kecuali aku. Aku, ini doaku ini, tidak mau aku gunakan di dunia ini. Loh, buat kapan ya Rasulullah? Doanya buat nanti, buat di akhirat. Doanya ini harusnya diberi oleh Allah buat perlindungan nabi-nabi ini ya. Kalau umatnya nekat terus, ya Allah ini umatmu seperti ini. Jatuh bala siksa habis. Umatnya Nabi Nuh habis, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, semuanya habis semuanya. Kata Rasulullah, kalau aku enggak, ini doaku ini aku simpan malah buat nanti di hari kebangkitan buat menyelamatkan umatku. Nanti aku mau tanya sama Allah, ya Allah ini belum saya gunakan ya, buat menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang sudah masuk ke neraka, dintas oleh Allah, dimentaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena doa Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan semua itu tentunya atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kalau ada kata-kata illa bi'idznih, berarti syafaat itu bisa enggak? Bisa. Kalau syafaat itu enggak bisa, enggak ada kata-kata illa bi'idznih, kecuali yang diizinkan. Kalau ada kata-kata kecuali yang diizinkan Allah, berarti makhluk itu bisa memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadi pengikut Rasulullah SAW, jadi umat Nabi Muhammad SAW, dan dianugerahi kita watak tabiat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bisa seluruhnya, seperberapanya saja mudah-mudahan ada di dalam diri kita yang menjadikan kita tidak kehilangan ciri khas sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memudahkan kita untuk menempuh, mengamalkan hal-hal perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم